Perkenalkan, nama saya Prasan Respesaribu dari kelompok Simfoni. Di sini saya akan membuat video yang berisi tentang inspirasi saya pada salah satu tokoh pemimpin, yaitu Bapak Profesor Dr. Ing. Dr. S.C. H. C. Bakharuddin Yusuf Habibie. Pak B.J. Habibie adalah salah satu tokoh kebanggaan Indonesia dan sempat menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi atau Menristek selama puluhan tahun. Sebelum menjadi Wakil Presiden dan yang akhirnya diangkat menjadi Presiden RI yang ketiga pada tahun 1998 yang menggantikan Pak Soeharto. Kelahiran Parepare 25 Juni 1936. Beliau berkuliah di Jerman, menekuni bidang teknik hingga mendapatkan gelar doktor. Yang saya inspirasi dari beliau adalah 1. Memanfaatkan waktunya hanya untuk belajar, bekerja, dan beribadah. Selama berkuliah di Aachen, Jerman, Habibie dikenal sebagai pribadi yang mengabdikan hidupnya untuk belajar. Baginya, belajar sungguh-sungguh akan menjadi kunci dirinya untuk dapat bekerja suatu saat nanti, agar ia bisa membalas perih payah ibunya yang telah membanting tulang untuk menyekolahkannya. Meskipun sibuk dengan studinya, hal itu tidak membuat Habibie melupakan kewajibannya untuk beribadah. Hal ini sudah ditanamkan ayah sejak kecil oleh ayahnya. 2. Keyakinannya yang kokoh meski sering mendapat cemoohan dari teman-temannya sendiri. Keyakinannya untuk membawa Indonesia dapat bersaing dalam dunia teknologi membuatnya selalu menggantungkan impiannya pada proyek pembangunan industri dirgantara yang digagasnya selama berkuliah di Jerman. Ia menghabiskan seluruh tenaga dan pikirannya semata-mata untuk membuat pemerintah Indonesia tersadar akan ketergantungan pada teknologi, khususnya untuk industri dirgantara pada masa itu. Meski tidak mendapat dukungan dari teman-teman seperjuangannya, bahkan sampai ditertawai, ia tak pernah menyerah untuk mewujudkan ambisinya. Semua itu ia lakukan semata-mata untuk menyalurkan sumbangsi dan keikutsertaan yang nyata dalam membangun negeri yang begitu dicintainya. 3. Sifatnya yang rendah hati dan sangat dekat dengan masyarakat. Selama berkuliah di Jerman, Pak Habibie dikenal sebagai sosok yang aktif berorganisasi serta ramah dengan semua orang. Hal itu dibuktikan dengan kebiasaannya yang sering mengobrol dengan penjual-penjual atau penyapu jalan di sepanjang jalan menuju kampus dan tempat ia tinggal. Tak hanya mengobrol, Pak Habibie pun tak sungkan untuk duduk bersama penyapu jalan di trotoar agar lebih santai untuk mengobrol. Hal ini dikutip dari salah satu buku biografinya yang berjudul The True Life of B.J. Habibie. 4. Rela mengabdikan seluruh hidupnya demi negaranya, meski keberadaannya lebih dihargai di Jerman. Pada tahun 1973, ia berhasil menjabat sebagai Vice President sekaligus Direktur Teknologi di salah satu perusahaan pesawat Jerman atau MBB. Namun, di tengah masa kesuksesannya di Jerman, ia dipanggil pulang ke tanah air oleh Pak Presiden Soeharto. Tanpa memandang jabatan yang sedang ia pegang, Habibie dengan mantap bersedia memenuhi panggilan Pak Presiden Soeharto untuk pulang ke Indonesia meskipun ia harus melepaskan jabatannya dan posisinya yang tinggi di Jerman. Hal ini ia lakukan hanya demi menyalurkan ilmu dan teknologi yang ia punya untuk bangsa dan negara tempat ia lahir. Kesetiaannya yang selalu dikagumi. 5. Kesetiaannya yang selalu dikagumi.
Kisah cintanya dengan Ainun selalu dikagumi oleh semua orang. Sosok Habibie yang setia juga yang membuat pernikahannya awet sampai dengan maut yang memisahkan mereka berdua. Kisah asmaranya dimulai ketika keduanya masih SMA di SMA Kristen Dago Bandung. Namun, komunikasi mereka harus terputus saat Habibie memutuskan untuk kuliah dan bekerja di Jerman. Sementara Ainun menetap di Indonesia untuk kuliah kedokteran di Universitas Indonesia. Namun, akhirnya mereka berdua kembali bersatu dan menikah pada 12 Mei 1962. Mereka dikaruniai dua anak, yaitu Ilham Akbar dan juga Tarik Kemal dari pernikahannya. Kedua saling mendukung satu sama lain dalam hal apapun, tidak pernah ada cekcok dari keduanya. Pernikahan mereka lalu diuji pada tahun 2010. Ainun divonis kanker ovarium, namun itu tidak membuat Habibie berpaling. Habibie membawa Ainun untuk dibawa ke Jerman, dan ia selalu setia mendampingi Ainun sampai ajal menjemputnya. Habibie pun selalu setia mengunjungi makam Ainun dan membawa bunga kesukaannya, yaitu bunga sedap malam. Bahkan Pak Habibie selalu menaruh hijab dari Ainun di bawah bantalnya setiap tidur. Itulah inspirasi yang saya ambil dari Pak B.J. Habibie. Sekian dan terima kasih.